Iya, hari ini saya kebetulan kedatangan seorang tamu yang bernama siapa mas namanya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahizati Darmaja, teman dari Faisal dulu satu SMA di Klaten. Oke. Kebetulan nih teman saya nih seorang ya bisa dibilang pengusaha lah, gitu kan? Ya, Iya. belum pengusaha sih, kayak dagang aja. Dagang. Oke, jadi kali ini saya tuh akan sedikit mewawancara dengan teman saya nih. Jadi apa yang harus dilakukan kita oleh orang-orang biasa seperti kita itu ingin menjadi seorang pengusaha yang ya bisa dibilang mau berusaha gitu. Ya, mau Ya, memulai atau gitu ya. mulai aja gitu. Baik, kalau aku dulu itu kepikiran dari kan kebetulan aku kuliah di Bogor. Itu ada pulang dari Bogor itu kan di sana banyak tuh yang jualan. Oh ya, produkku itu namanya susu Simbok. Bisa dicari di Instagram @susu_simbok. Tuh. Nah, dulu itu awal-awal kepikiran tuh di sana kan banyak di Bogor, di kampusku banyak yang jualan Di susu. IPB kan? Ya, di IPB. Oh. Itu banyak jual susu. Kalau di sana namanya itu susu Mbok Darmi sama susu Sarjana. Nah, dari situ aku kepikiran, aku sendiri dulu itu kepikiran kalau bagaimana sih kalau dibuat di Klaten gitu, apakah konsumen tuh mau menerima produk dari kami, mau menerima nggak, kayak kan di Klaten masih itu ya, masih jarang gitu loh, kayak minuman gitu kan, rata-rata minuman yang bubuk atau apa ya serbuk ya, gitu. bubuk terus dicampur coklat atau apa. Nah, kalau produk kami itu murni, susu murni ya, 100%? Iya, 100% dari peternak asli di Jatinom, Klaten. Langsung ambil berarti? Ya, langsung ambil. Terus kita pasteurisasi sendiri di rumah. Itu pasteurisasinya masih manual ya, jadi belum ada mesin, jadi insya Allah tetap terjamin sih kebersihannya gitu ya. Yang penting aku dulu tuh memulai dari kepikiran dulu, terus bagaimana jalannya untuk lanjut mengeksekusi gitu. Jadi aku dulu yang kepikiran terus aku ngajak teman satu organisasi namanya itu KMK, Keluarga Mahasiswa Klaten, yang kuliah di Bogor. Itu aku mengajak 3 orang untuk jadi teman lah, partnership ya, partner bisnis gitu. Bisnis ya, jadi kayak kita saling sharing lah, lengkapi gitu, apa yang kurang dari aku bisa dilengkapi dari 3 orang ini gitu. Yang penting tuh eksekusi dulu, lihat peluang, terus persaingan pasar juga. Jadi kita terjun di pasar di Klaten itu, kayak apa sih yang udah ada di situ, yang belum ada apa sih, yang udah ada apa sih gitu. Jadi susu itu kayaknya kalau di Klaten tuh masih jarang yang susu murni. Berarti berani kan saingan sama Free Milk di situ? Ayo. Kalau Free Milk itu kan sama-sama susu juga, susu juga, tapi kan dia mungkin susu udah dicampur sama bubuk. Ya, itu kemungkinan sih, setahu saya gitu. Kalau saya masih susu murni biasa yang dipasteurisasi terus dikasih bahan yang bukan bubuk. Pasteurisasi itu apa tuh? Pasteurisasi itu adalah pengolahan susu yang darinya susu itu masih belum layak kan, semisal orang awam gitu kan, ada yang langsung susu murni belum dipasteurisasi kan, ada yang kuat perutnya gitu, semisal jadi ada yang kayak nggak bisa cerna ya, jadi maksudnya kan ada orang yang minum susu langsung dari sapinya belum dipasteurisasi nggak sakit perut juga, ada yang semisal langsung minum dari sapinya ada yang langsung, kuat, ada yang ada yang kuat, ada yang enggak. Jadi lebih amannya itu di pasteurisasi terlebih dahulu. Jadi pasteurisasi itu kayak membunuh bakteri jahat yang ada di susunya, susu murninya itu. Namanya pasteurisasi. Oke. Jadi begitu. Ini ya mungkin pertanyaannya banyak ditanyakan di luar. Entah itu di web ataupun di apa. Untuk kan tadi memulai itu harus ya
kalau maulah dulu ya mau dulu eksekusi dulu gitu loh. gitu. Nah untuk jadi itu karakteristiknya itu apa itu Karakteristik untuk jadi ya misal saya mau mendirikan apa usaha ini saya mau gini tapi karakteristiknya itu gimana gitu untuk jadi pengusaha gitu ya gimana ya, kita itu berani aja dulu. Maksudnya berani, okay. Apa ya, kayak berani rugi gitu loh. Kalau kita nggak iya. berani ya cuma angan-angan aja, iya. nggak eksekusi langsung kan, cuma takut nih itu kan malah nggak jadi gitu loh. Jadi kita harus berani aja lah, rugi untung itu belakangan. Rugi untung ya belakangan. Yang penting berani aja dulu. Berani aja dulu. Oke. Apa ya? Banyak apa ya maksudnya tuh, masa mudamu itu habiskanlah kegagalanmu di masa mudamu gitu. Itu aku setuju itu banyak itu, tapi kan sekarang jarang kan orang-orang berpikir gitu. Mereka maunya mau ya dagang, itu enak, itu udah punya perusahaan besar gitu. Jadi kebanyakan orang tuh melihat tuh kesuksesannya aja gitu, padahal nggak tahu prosesnya dari bawah gitu. Dari bawah. Entah ruginya rugi berapa, terus saingannya, kerasnya, mikirnya, kreativitasnya, gila itu parah, pusing. Oke. Gitu. Terus ini mungkin di web atau di teman-teman saya itu juga tanya, kalau misalnya kita bikin satu usaha, ya, terus ada misal ada satu kelompok, itu ada orang kayak mau ingin ikut gitu, tapi dia nggak mau modal. Nah itu gimana tuh? Nah itu ya? cuma ingin ikut numpang nama gitu. Itu nggak apa ya itu namanya? Itu pendapat Anda gimana? Ya nggak usah ditanggapin sih kayak gitu. Kayaknya bener gak usah ya, terus orang apa ya dia bener juga, bener nggak usah ditanggapin aja kayak gitu. Nggak apa ya, nggak ada effort. Iya benar. Masa langsung udah kita yang berusaha, ada orang lain masuk nggak mau ngapa-ngapain ya, cuma ingin ikut numpang nama, ya udahlah, siapa kamu gitu loh. Tahu-tahu masuk gitu. Kamu pikir siapa gitu? Iya. Ya terus nih, aku tuh pernah melihat satu artikel kan, itu ada satu pengusaha kan, dia tuh gagal ratusan kali, tapi dia di satu sisi dia pengen usaha terus, akhirnya dia nyerah. Nah kalau Anda udah berusaha banyak tapi tahu-tahu menyerah, itu Anda mau lanjut terus atau ingin nyerah aja, tapi hati Anda itu ingin nyerah, tapi di pikiran itu saya yakin saya itu bisa ya. Nah Anda pilih gimana? Kalau misal di pikiran, gimana tuh? Kalau misal di hati gimana? Mau nyerah ya, artinya nyerah itu kamu udah, kalau aku nyerah nih ya udah kamu gagal gitu. Kalau kamu nyerah terus masih gimana ya, masih ada effort untuk bangkit gitu ya, kamu belum gagal gitu. Kalau kamu udah nyerah, udah ya udahlah pasrah gitu ya, kamu artinya udah gagal duluan gitu loh. Sebelum mungkin 1000 kegagalan gimana ya, pasti ada berhasil, iya pasti iya. Itu walaupun gimana ya mas, maksudnya lama di dunia ya mbak mau 10 tahun atau apa kan nggak tahu kita. KFC ya, KFC 30 berapa tahun tuh saya. McD juga saya nggak tahu takdir, maksudnya nggak tahu kita ke depan kayak gimana. Yang penting tuh melakukan sekarang tuh yang baik gitu, yang baik aja dulu gitu. Satu menit 1 detik tuh berharga banget. Jadi ya bagi pengusaha itu 1 menit 1 detik tuh berharga. Jadi walaupun kita seneng nggak seneng tuh harus melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi walaupun itu menghasilkan atau nggak menghasilkan tetap sungguh-sungguh gitu loh. Berarti bagi pengusaha time is money, right? Iya. Oke, benar. Time is money. Walaupun semisal kuliah itu pelajaran susah, terus nilainya jelek ya jangan mutusin nilai jelek dulu. Yang penting kita berusaha dulu. Nilai akhir aja mikirnya. Yang penting kita berusaha. Semisal nilainya tetap jelek, ya udah itu yang terbaik gitu loh. Mungkin kita bisa dapat nilai yang baik itu di semester depan gitu. Yang penting kita jangan kalau kita nggak berusaha lebih dulu terus dapat nilai jelek, akhirnya nyesel. Kenapa sih aku kemarin dulu nggak berusaha dulu, nggak bersungguh-sungguh, itu kan nyesel. Yang kalau kita udah bersungguh-sungguh maksimal itu
misal dapat nilai jelek ya udah diterima aja, emang itu yang terbaik gitu loh. Gitu. Sekarang tuh orang Indo kan itu mandangnya itu dari sukses dulu. Oh, kamu sukses, bagus kamu gitu. Tapi kan banyak orang nggak berpikir, Iya. nggak bertanya gitu, gimana sih prosesnya? Kalau prosesnya sih ya pasti menyakitkan ya. Nah itu pasti tuh bagi pengusaha awal tuh pasti menyakitkan. Menyakitkan. Bener kan, jatuh pasti Iya. jatuh, aku yakin banyak. Aku aja masih kayak masih amatir kayak gini, masih apa ya, kayak jualan tuh masih kan sistem di Susu Simbok kan masih pre-order. Nah, jadi belum buka offline ya. Ya, PO itu pre-order. Jadi kita buka di online, misal ada yang pesen bisa kita antar gitu. Kita buatkan, kita antar. Oh iya, Tuh. antar kota kan? Jogja, Solo, Enggak, Klaten? Klaten. Masih Enggak berani Jogja. kejauhan nanti. Kejauhan. Terus Iya. nanti takutnya tuh kalau kejauhan tuh susunya udah enggak fresh. Itu takutnya enggak fresh. Terus misal jadi kecut atau basi gitu kan, mending ya lokal dulu aja, Klaten, lingkup Klaten aja dulu gitu. Mungkin ya kalau bisa ya bangun cabang. Aduh, Oke, silakan. amin. Amin. Moga aja. Amin. Oke, ini last pertanyaan terakhir ya, yang dari teman-temanku juga ada yang bertanya itu. Ada kan orang yang dia udah bikin produksi sebulan itu 1.000, bisa lebih gitu kan. Tapi kan ada orang itu mandang, wih, udah bisa 1.000 coy. Oh, keren gitu ya. Keren gitu kan. Emang keren sih. Ya benar, memang keren. Itu gimana sih itu? Maksudku itu kalau memang bisa 1.000 ditingkatkan gitu kan. Mungkin dari itu ya, kalau ingin meningkatkan apa ya, kayak daya tarik pembeli ya, mungkin kita harus lebih kreatif, daya kreativitas kita itu harus ditingkatkan lagi gitu loh. Misal dari susu ya ditambahin variasi kayak, atau rasa, atau dari segi Rasa yang pernah ada kan? iya dong, rasa Waduh. itu maksudnya rasa dari susunya, cita rasa Cita khas rasa, susunya ya. Jadi misal ada variasi baru, kurma, strawberry, mangga, bebas gitu. Kalau dari misal kita di bidangnya jualan di fashion ya, kita harus kayak fashion zaman sekarang gitu loh. Ya mungkin kita bisa lebih bagus, lebih baik, kita bisa kreativitas kita tuh bisa membuat kayak desain-desain yang mungkin menarik di masa depan itu lebih bagus lagi gitu. Jadi misal kita ingin menarik pembeli konsumen di luar, kita harus meningkatkan tentunya kreativitas kita gitu. Ya olah kreativitas kita harus meningkat, seperti meningkatkan desain kayak, atau produk-produk apalah, yang penting tergantung kita bidangnya di apa gitu, jualan di apa. Kalau di fashion ya desain-desain baju atau kerudung atau apalah gitu. Misal kain, kalau fashion kan misal kainnya tuh dari bahan yang kualitasnya premium, lebih bagus, kayak lembut atau enak dipakai gitu juga bisa gitu. Yang penting kreativitas kita tuh ditingkatkan, misalnya ingin konsumen itu tertarik dengan produk kita gitu. Oke, mungkin terima kasih ya udah mampir. Sama-sama. Maafin ganggu mungkin waktu nih. Santai. Oke. Sharing-sharing aja. Sharing-sharingnya ya. Oke, sekian. Terima kasih.